Jika kita mencintai dua orang sekaligus, silakan Mas Jul. Setiap hari saya suka dicaci maki karena saya hobi mencuri pepaya. Senang bertemu lagi dengan Ustaz Hanang Kataki dan teman-teman di sini yang berbahaya. Bahagia. Silakan Jul. Waktu singkat lagi. Oh iya. Karena lagi musim-musimnya Melayu. Oh ya, di Melayu mana di Malang ya? Iya. Oke, silakan. Ketemu Aul ketawanya hahaha. Cakep. Ayo kita gaul dan tetap soleh dan soleha. Nah, keren Jul. Pantun lagi silakan. Oh udah. Sebelumnya mohon maaf mungkin ini pertanyaannya agak bertentangan dengan tema Ustaz. Bertentangan. Sedikit berbeda. Oh berbeda. Tapi insya Allah masih relate sama Relate sama siapa? teman-teman ini sama anak-anak muda. Jika kita mencintai dua orang sekaligus, Banget. Satu aja. Jul. Ustaz Lanjut. Anak muda biasa Ustaz. Ulang lagi pantunnya. Oh bukan pantun ini ya? Bukan pantun. Mencintai dua orang sekaligus. menyukai aja, mencintai terlalu berat. Kamu nggak sanggup ya? Bolehkah kita berdoa agar berjodoh dengan keduanya? Maksudnya berdoa untuk mereka semua salah satu biar dijodohkan sama kita khususnya gitu. Besok aja. Ada doain ya? Iya. Karena kan masalahnya itu kan kalau menurut Islam kita dianjurkan memilih yang lebih baik agamanya dahulu gitu kan. Nah masalahnya orang yang pernah saya suka Siapa mantan? tidak punya mantan. Oh, Kan dua-duanya sama-sama baik, tapi yang satunya ada yang baik agamanya kalau dilihat secara kasat mata, sedangkan nanti saya satu lagi. satunya kayak condong yang agamanya biasa-biasa aja gitu. Tapi jangan dicari. Kalau Bisa dicari kayak nggak tahu hati yang berbicara kan. bisa air hati katanya. Karena kan kita tidak bisa memilih kepada siapa kita harus jatuh cinta gitu. Nah, Kalau nggak lebih cantik lebih kaya ya. ya, insya Allah. Insya Allah. Benar. Nah, jadi apakah boleh kita berdoa untuk keduanya atau salah satu aja diikhtiarkan sampai yakin gitu, bisa ya? Karena ada pepatah bilang kita tidak bisa mencintai dua orang dalam satu hati, yang kita bisa hanyalah memilih salah satu atau menyakiti keduanya. Udah ditutup dengan pantun? Nah, Oh enggak. karena dipikirnya dulu saya Oh, pernah curhat. berdoa agak dekatkan aja sama orang yang saya suka, tapi tiba-tiba kayak memang didekatkan, tapi saya panik karena takut belum siap menikah. Jadi kayak akhirnya saya juga biasa-biasa aja akhirnya asing lagi sekarang. Nah, langkah apa yang harus kita ambil menurut Ustaz Hana tadi, atau mungkin dulu Ustaz juga pernah mengalami hal yang sama? Hei, Jul, cuma saya yang tahu ya. Itu tidak ada jasa umum koyor. Langkah apa yang harus dilakukan? Ustaz? Oh, bolehkah kita mendoakan Doakan. dua-duanya atau salah satunya? Atau milihnya berdasarkan bagaimana apakah harus agamanya atau bagaimana? Banyak pertanyaannya. Iya Ustaz, benar emang. Oke, satu, makasih ya. Jasa umum koyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jul, Mas Jul ya. Silakan Ustaz. Insya Allah.
Ini saya mau jawab dengan pengalaman atau dengan teori? Ya, dengan teori aja. Teorinya yang paling tahu yang terbaik buat kita tuh Allah, bukan kita. Jadi jangan libatkan hati dulu sebelum Allah pilih. Ini dalam buat siapapun ya. Jangan libatkan hati sebelum Allah pilih. Kalau sudah dipilihkan oleh Allah, artinya akan halal dalam waktu dekat atau sudah halal, maka libatkan hati karena itu sudah jadi hak dia. Sebelum kita dipilihkan oleh Allah yang terbaik, kita nggak apa-apa menyukai, memilih, mengharapkan, tapi jangan libatkan hati. Jadi udah benar-benar kata Ustaz Zul tadi, mencintai itu berat. Jadi dia baru dalam level menyukai atau level kayak tertarik lah, level tertarik. Kalau tertarik kepada dua-duanya gimana Ustaz? Ya jangan sampai lebih dalam dari itu sebelum Allah pilihkan. Tapi bolehkah kita mendoakan dua-duanya atau salah satunya? Ya berdoa minta yang terbaik. Kalau hati kita ngerasa atau kalau ke hati rasa tertarik kita kayaknya ada di yang kedua, karena yang kedua itu lebih ngeklik gitu ya. Kan ini bukan hanya selalu tentang fisik kan, lebih ngeklik aja. Kalau yang pertama itu solehah, ahli ibadah, hafizah, tapi kayak kurang ngeklik sama kita. Kemungkinan pertamanya kita emang susah ngekliknya. Dari kasih yang benar kan ngeklik. Enggak. Kalau itu nggak ngeklik ya nggak apa-apa, kita berharap ya. Kedua, kita doa sama Allah. Boleh kan nyebut namanya? Boleh. Bahkan dulu ada tabiin yang menyebut nama calon istrinya dalam berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain namanya, perempuan Irak yang terkenal, Sukainah bintu Husain. Setahun kemudian dia menikah dengan Sukainah bintu Husain, dikabulkan doanya. Kalau ternyata nggak dikabulkan dengan nama orang itu atau dengan orang yang kita minta, maka Allah akan mengganti dengan yang sama atau lebih baik. Pokoknya standar Allah itu kalau nggak sama lebih baik. Kalau dikasih lebih baik jangan marah, jangan kecewa. Kenapa? Allah tahu mana yang lebih baik buat kita. Tinggal kita boleh-boleh aja menentukan. Itu kan ketentuan dari kita ya. Ya Allah, menurut saya ini yang terbaik. Tapi Engkau lebih tahu. Kalau boleh berikanlah dia menjadi pasangan hidup saya. Engkau yang lebih tahu yang terbaik buat saya. Begitu dikasih dia, berarti itu yang terbaik. Dikasih yang lain, berarti itu lebih baik dari yang kita minta. Sesederhana itu berdoa sama Allah. Baru setelah Allah berikan halal, main hati, libatkan hati, jadikan hati kita itu total buat dia. Apa lagi? Langkahnya udah ya? Ya segitu doang sih. Ya kantornya saya nggak bisa balas ya, keren banget sih Jul. Luar biasa kantornya nyuri pepaya. Berbahaya ya. Berbahaya. Karena belum halal bahaya ya. Oke, terima kasih, ini masih ada waktu.